Tadi belum dijelaskan tuh kan sebenarnya kalau kita belajar tasawuf ada 4 level, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Pemahamannya bagaimana? Kan tadi saya bilang syariat itu kehidupan, tata cara kehidupan kita di dunia. Iya. Raih dunia sepenuhnya. Orang itu nggak boleh malas. Kita raih dunia, kita hadapi dunia, itulah bersyariat. Hakikatnya sadar dengan hasil usaha kita, itu hakikat, nggak sulit. Belajar syariat, hakikat itu sama sekali nggak sulit. Yang mempersulit itu otaknya sendiri. Apa nggak thariqat dulu gitu, Mbah? Seperti orang-orang thariqat kan jalan. Makanya dengan adanya thariqat inilah yang mempersulit. Mencari jalan. Oke. Kalau kemudian caranya mengawali untuk kenal sama Allah itu bagaimana, Bano? Allah, cara mengenali ke Allah, ke Yang Maha Kuasa, satu, ada niat. Kita ada niat. Niat yang tulus, jujur. Kalau orang Islam, ya Allah, saya ingin menghadap padamu. Nomor 2, jihad. Kita cari pembimbing yang betul-betul mengajak ke Yang Maha Kuasa, betul-betul yang mengajak ke Allah. Kita itu hanya mencontoh kelakuan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang kamu cinta padaku, Allah, ikutilah Rasulullah. Kenapa tidak mengikuti tauhidnya Rasulullah, Mbak? Lah itu, iya. Kan ngikuti kelakuan, ngikuti aturan, ngikuti akhlak, ngikuti aturan. Iya. Harusnya kan ngikutin tauhidnya Rasulullah juga, sehingga bisa mendapatkan frekuensi yang sama. Iya. Setiap manusia punya hak untuk mendapatkan sesuatu langsung dari Tuhan tanpa pembimbing manusia yang memang tidak ada pembimbing yang sempurna, gitu. Akhlak Rasulullah kan bertauhid. Hanya Al-Quran kan intinya hanya untuk menyembah Allah. Ya kita ambil syarinya. Kata siapa? Kalau Rasulullah tidak bertauhid, ya kita tiru tauhidnya. Al-Quran itu intinya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah selain Allah. Iya. Terus apa yang tidak ditiru? Apa? Jadi ya kita meniru kelakuannya. Kelakuan Rasulullah itu apa? Mengajak ke Allah. Urusan ke Allah jelas otomatis tauhid. Tauhid artinya satu, memahaesakan Allah. Soal akhlaknya, akhlak Rasulullah ya akhlak tauhid. Kelakuan Rasulullah, kelakuan tauhid. Soal Rasulullah makan onta, memang di Arab ada onta, di Jawa nggak ada onta. Itu kan hanya tradisi lingkungan. Sarinya yang dibawa, sari Al-Quran, sari, bukan tradisi. Arab itu yang dibawa sarinya. Yang ingin saya tegaskan begini, setiap manusia harusnya bisa menemukan Allah tanpa perantara orang lain. Gitu loh. Kalau semuanya harus pakai pembimbing, pakai perantara, ya kan, harus ikut ini kelas-kelasan begitu, itu saya kira kok nggak adil ya. Kalau orang bisa nemukan, ya kalau kemudian dia ditinggal di belantara hutannya sangat jauh, ya kan, nggak gampang juga ketemu pembimbing-pembimbing kayak gitu. Idealnya kan ya asal dia bisa menggunakan potensi pikirannya, nuraninya, berbuat baik kepada sesama, Tuhan akan menuntun dengan caranya yang maha itu tadi. Gimana, Bano? Tapi dalam Al-Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah menuju Allah dengan berjamaah, wa la tafarraqu, jangan menyendiri. Bagi orang-orang yang di hutan belantara tidak pernah bertemu dengan tauhid, yaitu hanya Allah. Memang Allah tidak mentakdir dia bertemu. Selamat nggak selamat itu hanya Allah. Kita nggak bisa menghukumi. Kita tanyai bagi mereka yang menyendiri.
Sejujurnya, bagi yang mendengarkan ini, sejujurnya bisa bertemu yang Maha Kuasa apa enggak? Banyak orang yang merasakan atau ketemu dengan cara menyendiri. Hanya merasakan. Orang-orang Kejawen, Iya. orang-orang Jawa begitu, Iya. dengan semedi, Iya. dengan semeleh, ya kan, Iya. ngeposki roso dan lain sebagainya, banyak yang menemukan Tuhan dengan Bukan, hanya itu hanya ungkapan. Allah tidak bisa dirasa. Rasa itu hanya hati. Di dalam dasarnya hati ada lagi apa? Mengenal sifatnya Allah untuk sifat kita. Kalau hanya dirasa, masih ada otak-atik, belum ada kepuasan menuju yang kuasa. Allah itu sifatnya latif, yang kuasa itu masalah lembut, nggak ada rasa. Allah memberikan kefahaman di hati, yang mana saya berlatar belakang dari Al-Quran. Di situ ada pelajaran Allah untuk saya. Saya heningkan dulu, saya lepaskan dulu sampai ke bawah hati. Tidak saya sampaikan dulu, saya lakukan, saya amati. Di situ Allah memberikan perkembangan sangat luas, satu ayat sangat luas. Disitulah apapun yang diberikan Allah pada saya di waktu itu untuk saya lakukan. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya, ya saya jawab. Nggak ada yang bertanya, saya Iya. saya ke Allah ada Iya. yang diberikan pada Allah, saya rasakan sendiri. Iya. Rasa tidak bisa diucapkan. Kalau memang orang yang sudah ke Allah tembus, nggak ada bahasa, isinya hati damai. Betul. Iya, artinya kan menemukan Allah itu kan jalannya kan banyak, Mbak. Iya. Salah satunya dengan menyendiri, dengan semedi. Kalau kemudian semedi, meditasi disalahkan, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, bahkan Nasrani melakukannya setiap hari, dan di Quran pun juga mereka nanti juga akan selamat asal dia percaya kepada Yang Maha Tunggal dan berbuat baik kepada sesama. Saya nggak menyalahkan. Nggih. Saya nggak menyalahkan. Itu kan thariqah, jalan mereka. Mereka memilih jalan itu, silahkan. Iya. Saya nggak pernah menyalahkan. Nah, kalau kita mati nanti kan peristiwa kematian itu kan hancurnya jasad, ya. Iya. Hancurnya jasad. Berarti yang ada tinggal nyawa. Iya. Nyawa itu kalau di udari terdiri dari dua hal, satu ruh, yang kedua adalah jiwa. Nah, orang Islam kebanyakan nih, atau mungkin sering nonton sinetron atau apa, saya nggak tahu, melihat ada yang namanya siksa kubur begitu kan ya. Iya. Saya mengamati mereka memahami bahwa siksa kubur itu sangat fisikal begitu. Nah, kemudian saya bingung juga nih kalau kemudian siksanya secara fisikal begitu, dikepui hancur balik meneh, kepui hancur balik meneh. Bagaimana kalau kemudian orang itu kecelakaan pesawat olang-aling, lebur jasadnya, malaikat lah bingung nang digoleki jasate rek. Lah, memahami siksa kubur itu pripun, Bano? Orang hidup pasti mengalami mati dan ada proses, kita harus wajib iman dengan siksa kubur. Soal kehancuran jasad itu hanya proses kematian. Siksa kubur itu posisinya di mana? Ya di alam barzakh, alam kubur. Di alam barzah ya? Iya. Alam barzah itu bisa nggak diwujudkan secara kasunyatan kira-kira? Ya nggak bisa. Itu gaib. Lah terus? Alam gaib. Kalau orang itu dikremasi, tubuhnya dikremasi, nyeksanya bagaimana? Jasad dunia, biar itu dikremasi, biar itu ditanam di tanah, ya pasti hancur. Hancurnya jasad dunia ini ya sudah berakhir. Masanya sudah habis. Berarti kan di sana sudah nggak ada jasad lagi kan? Nah, di Al-Quran kan digantikan dengan jasad yang baru. Sumajat dalam gairah. Kita kan berpegang pada Al-Quran. Di situ ada jasad yang baru. Apa orang yang di dunia itu matinya usia 200 tahun, apa di alam kubur kalau masuk surga kubur tetap tua? Ya enggak, digantikan dengan jasad yang baru. Haknya Allah.
Oke, berarti orang mati itu nanti akan diganti dengan jasad yang baru ya? Iya. Berarti kalau dia berjasad, tempatnya juga masih di dunia ini, cuman apa tuh namanya berlapis atau bagaimana, Bano? Ya, itu hanya Allah menciptakan alam barzakh. Kelihatannya sempit, cuma kan beda alam lagi. Hanya Allah tahu. Apa kuburan itu kalau harus dikapling seperti rumah? Ya enggak, itu kalau memang Allah menghendaki orang itu bahagia menempati surga di alam kubur dengan yang luas, itu kan ya haknya Allah. Kita nggak tahu di situ. Ada kalanya masuk kubur malah sempit, dijepit oleh tanah, hancur tulangnya. Itu kan semua haknya Allah, kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau ada ini Mbak No, kalau di Quran barangkali ya, orang yang mati di jalan Allah itu kan sebenarnya mereka tidak mati ya, mereka hidup, cuman kita aja yang nggak sadar, bahkan mereka bisa berjalan di tengah-tengah manusia dan mendapatkan rezeki. Itu maksudnya bagaimana, Mbak? Bukan begitu. Memang hidup itu tidak pernah mati. Hidup itu roh. Roh yang mati itu hanya jasad. Iya. Nggak ada orang roh terus berjalan-jalan rekreasi, jalan-jalan ke pasar, itu nggak ada. Kalau memang disatukan, yang menentukan kebahagiaan di alam kubur kan pengabdian kita ke Allah. Kalau memang disiksa ya disiksa, nggak bisa rekreasi. Kalau memang di surga ya tempati surga. Iblis kan menipu pandangan manusia. Mana mungkin orang mati bisa kembali? Makanya ada sebutan Qarin, iblis yang menyerupai manusia. Qarin kan menyerupai.